Nama saya Henrik Lassen, mantan kolonel Angkatan Udara Denmark. Saat ini, saya adalah Kepala Unit Keamanan Pribadi Ratu Margrethe II. Selama 30 tahun mengabdi pada keluarga kerajaan, saya telah mengawal Yang Mulia melewati badai pasir di Timur Tengah, musim dingin -40 derajat di Greenland, dan unjuk rasa pembakaran mobil di depan Istana Amalienborg. Tetapi, tidak pernah sekalipun saya merasa seberat kali ini. Pagi tanggal 17 November tahun ini, saya berdiri di ruang rapat rahasia di lantai bawah tanah Istana Christiansborg. Di atas meja kayu ek tua yang berharga, hanya ada satu map merah marun. Pesan singkat di sampulnya berbunyi, "Kunjungan kenegaraan 5 hari ke Indonesia." Alis saya berkerut nyaris menyatu. "Indonesia? Yang Mulia?" tanya saya, tidak sengaja dengan suara terlalu keras. Menteri Luar Negeri tersenyum masam. "Benar, Kolonel Lassen. Yang Mulia memiliki keinginan pribadi yang kuat untuk berangkat sendiri." Seketika, gambaran muncul di kepala saya, jalanan yang dipenuhi kemacetan, polusi, pengendara sepeda motor ojek yang memotong jalur tanpa menghiraukan aturan lalu lintas, orang-orang yang tersenyum sepanjang hari meskipun miskin, dan yang terburuk, sebuah monarki yang masih memiliki kekuasaan di atas konstitusi pada abad ke-21. Semuanya bertentangan dengan apa yang selalu saya yakini seumur hidup. Denmark memiliki monarki tertua di Eropa sejak tahun 936, tetapi kami mengembangkannya menjadi monarki demokratis. Raja dan ratu hanyalah simbol yang indah. Mereka bersepeda untuk berbelanja di supermarket, menyalakan lampu Natal sendiri. Rakyat mencintai mereka karena mereka seperti kami, bukan karena mereka di atas kami. Sementara Indonesia, dalam pandangan saya, dan sebagian besar orang Eropa, adalah negara yang masih berlutut menyembah raja, masih memiliki undang-undang penistaan raja yang paling ketat di dunia, masih memiliki upacara kerajaan yang panjang dan menghabiskan biaya besar. Itu adalah fosil hidup dari sistem monarki absolut yang seharusnya ditinggalkan oleh dunia modern di museum. Saya sering berbicara dengan rekan kerja di unit keamanan NATO, tidak lebih dari 10 tahun lagi, monarki di sana pasti akan runtuh. Generasi muda di sana sudah mulai memprotes. Zamannya sudah berubah. Dan sekarang, ratu saya yang kepadanya saya persembahkan hidup saya akan pergi untuk belajar dari monarki yang sudah lama saya remehkan. Saya mengangkat tangan menutupi dahi, rasanya seperti ada batu besar yang menindih dada. Apakah Yang Mulia mengetahui bahwa Indonesia masih memiliki undang-undang yang dapat menghukum orang yang mengkritik keluarga kerajaan hingga 15 tahun? Tanya saya dengan suara rendah. Menteri menghela napas. Beliau tahu, dan beliau sangat tertarik. Yang Mulia bertitah, "Mungkin kita telah melupakan sesuatu yang pernah Denmark miliki, tetapi telah hilang." Titah itu membuat saya terdiam. Saya mengenal Yang Mulia sejak beliau masih menjadi putri mahkota. Beliau selalu bertitah kepada saya, "Henrik, tahukah kamu, apakah rakyat Denmark benar-benar masih mencintai kita, ataukah mereka hanya menghormati kita karena kebiasaan?" Saya tidak pernah bisa menjawab. Malam itu, saya duduk di ruang kerja pribadi di rumah, membuka komputer untuk mencari data tentang Indonesia. Gambar pertama yang muncul adalah kerumunan jutaan orang yang menghormati makam leluhur agung raja terdahulu yang dihormati. Gambar seluruh negeri mengenakan pakaian gelap selama lebih dari 1 tahun. Gambar anak kecil berlutut di depan foto Yang Mulia. Saya segera mematikan komputer, merasa jijik tanpa sadar. Saya mengambil buku tebal yang pernah saya baca saat belajar ilmu politik. Halaman 247 tertulis, "Monarki yang masih memiliki kekuasaan di atas politik dalam era demokrasi cenderung mengarah pada konflik dan keterbelakangan." Saya mengangguk. Benar. Saya tidak tahu bahwa hanya beberapa hari kemudian, buku ini akan saya buang ke tempat sampah dan saya harus meminta maaf di dalam hati. Pagi hari keberangkatan, pesawat kepresidenan Airbus A330,300 putih besar berhenti total di pangkalan udara Farlose. Bendera Denmark dan bendera Indonesia berkibar berdampingan. Saya menyambut Yang Mulia dengan seragam lengkap. Yang Mulia tersenyum tipis dan berbisik di telinga saya, "Henrik, kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak pergi untuk meremehkan siapapun. Saya pergi untuk mencari sesuatu yang mungkin telah kita lupakan." Pesawat meluncur ke udara. Saya melihat keluar jendela, Copenhagen semakin mengecil. Hati saya terasa berat, seolah sedang terbang menuju negeri di mana segalanya akan terbalik. Saya tidak tahu bahwa hanya beberapa jam kemudian, ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta,
Pintu yang sudah lama saya kunci di hati akan dibuka dengan lembut oleh seseorang dari Indonesia dan tidak akan pernah bisa ditutup kembali untuk selamanya. Pesawat kepresidenan mendarat di Soekarno-Hatta pukul 19.47 waktu setempat. Saya menuruni tangga dengan waspada sesuai insting militer. Kelembapan panas, seperti selimut basah, langsung menyelimuti tubuh. Meskipun sudah malam, keringat masih merembes di sepanjang leher saya. Para petugas protokoler Indonesia berdiri berbaris dalam seragam putih bersih. Semua orang salaman mengatupkan tangan dan sedikit membungkuk dengan senyum yang terlalu lebar. Alis saya berkerut tanpa sadar, tidak lelah senyum begitu sepanjang hari, pikir saya dalam hati. Kepala Tim Keamanan Indonesia, Kolonel Bima, berjalan langsung ke arah saya. Ia salaman lalu menjabat tangan saya dengan ramah. Selamat datang di Indonesia, Kolonel Lassen. Aksen Inggrisnya jelas hingga mengejutkan. Saya mengangguk dingin, terima kasih. Dalam perjalanan menuju pengambilan bagasi, saya melihat papan ucapan selamat datang berukuran raksasa. Teks dalam bahasa Denmark berhuruf besar berbunyi, Velkommen til Indonesian Dronning Margrethe II. Saya tertegun. Tidak ada negara di Asia yang pernah menyiapkan papan dalam bahasa Denmark untuk ratu kami, bahkan Jepang pun hanya menggunakan bahasa Inggris. Namun saya masih berpikir bahwa itu hanyalah pertunjukan untuk menyenangkan turis. Iring-iringan van Toyota Alphard hitam yang panjang membawa kami keluar dari bandara. Saya naik mobil paling depan, duduk di samping pengemudi untuk memantau rute sesuai prosedur. Begitu keluar dari jalan tol, hujan turun seperti langit runtuh. Mobil-mobil berhenti total, macet sepanjang 1 kilometer. Saya menghela napas keras. Inilah yang paling saya takutkan, gumam saya dalam bahasa Denmark. Pengemudi, seorang polisi lalu lintas berpangkat Letnan 1, menoleh dan tersenyum. Hujan di Jakarta, macet itu biasa Bapak, tapi jangan khawatir, sebentar lagi sampai hotel. Ia terus tersenyum, meskipun mobil tidak bergerak selama hampir setengah jam. Saya melihat keluar. Sebuah ojek online berhenti di samping. Pengemudi melepas jas hujannya, membuka ransel, dan mengeluarkan kotak nasi, uduk nasi gurih, untuk dibagi kepada polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Polisi menerima dengan senyuman, lalu berjalan mengetuk kaca saya. Bapak Kolonel, lapar? Nasi uduk hangat. Saya terdiam sejenak. Polisi di Copenhagen tidak akan pernah berjalan membagikan makanan kepada mobil VIP yang terjebak di tengah jalan. Saya mengangkat tangan menolak. Tidak, terima kasih. Tetapi, di dalam hati saya mulai merasa aneh. Mengapa orang-orang di sini membagi makanan ketika macet paling parah? Mengapa tidak ada yang membunyikan klakson? Mengapa tidak ada yang memaki? Setelah hampir 1 jam, iring-iringan mobil mulai bergerak. Kami tiba di Hotel Mandarin Oriental menjelang tengah malam. Saya selesai memeriksa keamanan di sekitar suite Ratu. Sebelum meninggalkan ruangan, Yang Mulia berbisik pelan, Hendrik, malam ini kamu pasti tidak bisa tidur karena macet tadi, ya kan? Saya tersenyum kaku. Mohon ampun, Yang Mulia. Saya pikir Jakarta seharusnya memiliki sistem lalu lintas yang lebih baik. Yang Mulia tertawa pelan. Terkadang, kekacauan di luar mungkin menyembunyikan kedamaian di dalam. Cobalah kamu perhatikan. Saya memberi hormat dan keluar, tetapi titah itu melekat di kepala saya sepanjang malam. Pagi berikutnya, jadwal aslinya adalah audiensi di Istana Merdeka pukul 10.00. Tetapi pada pukul 8.30, sekretaris pribadi Ratu datang memberitahu saya dengan wajah panik. Yang Mulia telah mengubah pikiran. Pak, mengubah bagaimana? Beliau ingin pergi ke Yogyakarta, sekarang juga. Saya nyaris roboh. Yogyakarta sekarang, tanpa pemberitahuan sebelumnya, ini adalah mimpi buruk bagi setiap kepala unit keamanan di dunia. Saya segera berkoordinasi dengan tim Indonesia. Kolonel Bima, yang baru mengetahui berita itu bersamaan dengan saya, malah tersenyum lebar. Tidak masalah Bapak, kapanpun Yang Mulia ingin pergi, kami bisa membawanya segera. Saya menatapnya tidak percaya. Tapi keamanannya? Apakah helikopter sudah siap? Apakah rute aman? Dia tertawa pelan. Bapak Kolonel, ini Indonesia. Jika Yang Mulia ingin pergi kemana saja, rakyat akan membantu menjadikannya aman sendiri. Saya pikir dia bercanda, tetapi 2 jam kemudian, 2 helikopter Angkatan Udara Indonesia TNI AU sudah menunggu di landasan di depan istana. 1 pesawat kepresidenan C-130 lainnya siap terbang ke Yogyakarta.
30 anggota tim keamanan Indonesia tambahan tiba tanpa mengeluh sepatah kata pun. Saya berdiri terpana di sana. Di Denmark, jika Yang Mulia ingin mengubah rencana mendadak seperti ini, dibutuhkan setidaknya 3 hari untuk koordinasi. Pesawat lepas landas dari Halim Perdana Kusuma pukul 11.47. Selama penerbangan, Yang Mulia bertitah kepada saya dengan suara yang lembut namun tegas. "Hendrik, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa monarki kita masih bertahan setelah 1000 tahun, sementara banyak monarki di Eropa telah runtuh?" Saya diam, karena tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Yang Mulia melihat keluar jendela. Awan putih melayang melewati sayap pesawat. Mungkin jawabannya tidak ada di Copenhagen, mungkin ada di sini, di tanah yang selama ini kita abaikan. Deniagum, Ida, Asisa. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta pukul 13.05. Hujan masih turun rintik-rintik. Hanya ada satu van yang menunggu, bukan iring-iringan mobil yang panjang. Tidak ada polisi pengawal, tidak ada penutupan jalan. Hanya ada seorang pria tua berambut putih memegang payung sutra putih, salaman lalu berkata dalam bahasa Denmark dengan aksen yang tidak terlalu jelas, "Selamat datang di Yogyakarta, Yang Mulia Ratu. In Asabi Bunah, Asabi Bunah." Saya menatap wajahnya dan merasa seluruh dunia berputar arah. Karena pria tua itu adalah mantan prajurit Pas Pampres Indonesia yang pernah berlatih di Denmark 50 tahun yang lalu, dan hari ini dia menunggu kedatangan ratu saya hanya dengan satu payung sutra dan senyum terhangat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Saya belum sadar, ini adalah awal dari segalanya yang saya yakini akan terbalik dalam beberapa jam ke depan. Van tua itu melaju menembus hujan di jalan tanah merah. Tidak ada kaca anti peluru, tidak ada mobil pengawal, tidak ada mobil belakang, hanya ada pengemudi bernama Pak Karto, berusia lebih dari 70 tahun, tersenyum dengan gigi emas setiap kali melihat kaca spion. Saya menunduk melihat peta di tablet. Tujuan, Desa Sempu, sebuah desa kecil yang bahkan tidak ada di versi Google Maps biasa. "Kita mau kemana sebenarnya, Pak?" tanya saya pada Kolonel Bima yang ikut naik mobil. "Melihat program pemberdayaan rakyat, Bapak," jawabnya singkat, lalu menoleh berbicara keras kepada Pak Karto dalam bahasa Jawa yang kental. Hujan semakin deras, jalanan berubah menjadi sungai merah. Van berguncang hingga Yang Mulia harus memegang tepi kursi. Saya hendak memerintahkan untuk menghentikan mobil, tetapi Yang Mulia mengangkat tangan melarang. "Hendrik, biarkan saja. Saya ingin melihat yang sebenarnya." "Ya Anai, dia." 45 menit kemudian, mobil berhenti di depan rumah panggung kayu besar. Papan kayu bertulis tangan, "Pusat Pembelajaran Pertanian Terpadu Desa Sempu." Tidak ada pita yang dipotong, tidak ada panggung, tidak ada bendera negara. Hanya ada anak-anak sekolah berseragam putih biru, berdiri berbaris di bawah hujan. Semua salaman bersamaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara jernih dan nyaring di tengah hujan. Saya berdiri diam, karena tidak pernah melihat satupun anak di Denmark berdiri di bawah hujan untuk menyanyikan lagu kebangsaan bagi ratu. Kepala desa, seorang wanita bernama Ibu Sari, berusia sekitar 60 koan, berjalan langsung ke arah Yang Mulia. Dia melepas sandal jepit lamanya, meletakkannya di samping, lalu berlutut di lumpur, mengangkat karangan bunga melati yang basah oleh hujan di atas kepala. Yang Mulia segera berjongkok, mengangkat tangan Ibu Sari. "Jangan berlutut, Ibu, berdiri saja." "Asia Kompatrini." Ibu Sari menangis terisak. "Saya pernah berjanji kepada Bapak leluhur bahwa jika saya melihat ratu dari negara asing, saya akan berlutut, agar beliau melihat betapa dalamnya rakyat Indonesia mencintai raja mereka." Kata Bapak leluhur membuat saya tersentak. Saya langsung tahu bahwa dia merujuk pada raja pendahulu yang sangat dihormati. Ibu Sari mengajak kami berjalan menerobos lumpur menuju sawah. Hujan masih belum berhenti. Dia mengambil satu caping dari tumpukan jerami, memberikannya kepada Yang Mulia. "Yang Mulia, kalau bertani harus pakai caping untuk menahan panas dan hujan." Saya hendak melarang, tetapi Yang Mulia menerima caping itu tanpa ragu. Sosoknya dalam gaun biru muda dengan caping krem, membuat semua anggota delegasi Denmark terdiam tidak bisa berkata-kata. Ibu Sari tertawa, suara tawa. Cantik seperti putri di dongeng. Lalu dia mengajak kami berjalan menuju petak sawah. Anak-anak berlarian mengejar, berteriak, "Sapi datang, Yang Mulia." 4 ekor sapi dibawa oleh anak-anak agar Yang Mulia memegang bajak.
Yang Mulia tertawa dan benar-benar memegang gagang bajak. Tangan yang dulunya memegang kuas melukis, kini memegang bajak di lumpur. Saya berdiri melihat dari pinggir sawah, hati saya mencelos. Jika gambar ini tersebar, media Eropa akan menulis berita utama, Ratu Denmark diperdaya menjadi petani di negara dunia ketiga. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat saya menahan napas. Semua penduduk desa yang berada di sekitar sawah, baik anak-anak maupun orang tua, berlutut bersamaan di lumpur, mengangkat tangan menghormati Yang Mulia, yang sedang berdiri mengenakan caping memegang bajak. Tidak ada yang memerintah, tidak ada protokol, tidak ada kamera siaran langsung, hanya ada keheningan hujan dan suara isakan Ibu Sari. Terima kasih telah datang melihat kehidupan kami yang sebenarnya, Yang Mulia. DNI Gomawa, IDNI Goma. Yang Mulia menoleh menatap saya. Mata beliau memerah, lalu bertitah pelan dalam bahasa Denmark yang hanya saya sendiri yang dengar. Henrik, kamu lihat, ini adalah sesuatu yang tidak lagi kita miliki di Denmark. Saya berdiri kaku, merasa seperti ditampar oleh kenyataan yang paling berat dalam hidup saya. Pukul 15 Omaung, hujan berhenti. Penduduk desa membawa kami masuk ke pusat pembelajaran. Seorang anak laki-laki kecil, tidak lebih dari 10 tahun, berjalan ke arah saya. Dia menyerahkan sebuah buku gambar. Dalam gambar itu ada Raja Indonesia dalam pakaian petani sedang berdiri memegang bajak, di sampingnya ada ratu berambut putih mengenakan gaun biru dan caping sedang tersenyum. Anak laki-laki itu berbicara dengan suara bergetar, "Saya menggambar ini untuk Ratu Denmark, karena hari ini, Anda seperti bapak leluhur kami." Saya menerima buku gambar itu dengan tangan gemetar, tidak tahu harus berkata apa. Sore itu, kami makan bersama di balai beratap jerami. Makanannya adalah nasi, ayam bakar, sayur lodeh, dan sambal. Tidak ada pisau garpu, hanya ada sendok dan tangan. Ibu Sari menyajikan gudeg kepada Yang Mulia sendiri, lalu duduk di sampingnya tanpa merasa takut akan kehormatan. Dia bercerita bahwa sebelum tahun 1995, desa ini pernah sangat kering hingga orang-orang pindah semua. Sampai raja terdahulu datang sendiri. Beliau duduk berbicara dengan penduduk desa di bawah pohon asam ini, lalu menunjuk untuk membuat sawah model pertanian terpadu. Beliau bertitah, "Jangan kaya di kota, kayalah di kampung halaman." Ibu Sari tersenyum, air mata mengalir lagi. "Hari ini ratu dari negeri jauh datang melihat kami sangat bahagia hingga tidak bisa diungkapkan." Yang Mulia diam sepanjang waktu, tangan beliau membelai lembut buku gambar anak laki-laki itu. Malam itu, dalam perjalanan kembali ke hotel di kota Yogyakarta, Yang Mulia hanya bertitah satu kalimat kepada saya. "Henrik, bisakah besok kamu atur agar saya bisa bertemu dengan raja yang sekarang secara langsung?" Saya menjawab tanpa berpikir. "Bisa, Yang Mulia." Karena malam itu, segala sesuatu yang saya yakini selama 58 tahun telah terbasuh habis oleh hujan di Yogyakarta. Saya mulai meragukan diri saya sendiri untuk pertama kalinya. Apakah yang kami sebut modernitas di Denmark hanyalah kulit luar yang kosong, sementara yang kami sebut keterbelakangan di sini justru penuh dengan hati yang hangat dan mendalam, lebih dari yang pernah saya rasakan? Dan saya belum tahu bahwa ini hanyalah permulaan di mana Ratu Denmark akan melakukan hal yang membuat monarki Eropa terkejut dan membuat saya harus berlutut di hadapan tanah Indonesia dengan rasa hormat yang sejati untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Pagi hari ketiga kunjungan, saya bangun pukul 5.00. Telepon satelit dari Copenhagen berdering tanpa peringatan. Asisten pribadi Ratu menelepon dengan suara bergetar. "Kolonel Lassen, ada masalah serius." Saya menggenggam telepon erat-erat hingga buku-buku jari saya memutih. "Bicara." Kelompok sayap kiri radikal telah mengajukan mosi di parlemen, mengusulkan diadakannya referendum untuk menghapus monarki tahun depan. Alasannya, institusi monarki adalah beban anggaran dan bertentangan dengan nilai-nilai modern. Sekarang, sudah ada hampir 60% pendukung dari jajak pendapat terbaru. Hati saya jatuh ke tumit. Monarki Denmark telah berdiri sejak tahun 1936, melewati perang, melewati pendudukan Nazi, melewati perubahan konstitusi berkali-kali, tetapi sekarang akan dipilih oleh rakyatnya sendiri untuk lenyap dari sejarah. Dan media? Memburuk, Bapak. BBC, Le Monde, Berlingske Tidende, semua kantor berita menunggu gambar kunjungan di Indonesia. Jika gambar yang keluar tidak baik jika terlihat,
ratu kita pergi belajar dari rezim yang terbelakang itu akan menjadi bahan bakar terbaik bagi pihak oposisi. Wa isa median, wasa inaga, Indian Velpe. Saya menutup telepon, lalu berdiri diam di depan kamar ratu, merasa seperti sedang memikul beban takhta 1000 tahun di pundak. Pukul 8.00, Yang Mulia memanggil saya untuk audiensi pribadi. Beliau duduk di tepi balkon Hotel Yogyakarta dengan pemandangan sungai Code yang mengalir perlahan. Hendrik, kamu sudah tahu beritanya bukan? Yang Mulia melihat jauh ke kejauhan. Jika Denmark tidak lagi membutuhkan monarki, saya siap untuk turun takhta. Saya langsung berlutut. Mohon ampun, Yang Mulia, itu tidak mungkin. Beliau mengangkat tangan agar saya bangkit, lalu mengambil caping yang diberikan Ibu Sari kemarin dan meletakkannya di atas meja. Tetapi jika rakyat masih mencintai kita, kita harus membuktikan kepada mereka bahwa kita masih memiliki nilai, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai seseorang yang rela berkorban untuk mereka. Beliau melanjutkan titahnya dengan suara yang paling tegas yang pernah saya dengar. Hari ini, kita akan menghadap Raja Dirgantara, raja yang sekarang, di Keraton Istana Raja, dan saya akan melakukan hal yang belum pernah dilakukan oleh Ratu Denmark manapun sebelumnya. Saya tidak berani bertanya apa itu. Siang hari, helikopter kepresidenan membawa kami naik ke daerah lereng Merapi, udara dingin, kabut tebal. Keraton Pakualaman yang sederhana berwarna putih berdiri tegak di tengah kawasan yang subur. Tidak ada karpet merah, tidak ada marching band, hanya ada masyarakat adat berdiri menunggu dengan pakaian tradisional yang penuh warna. Semua salaman bersamaan ketika Yang Mulia turun dari helikopter. Raja Dirgantara berdiri menunggu di depan keraton. Beliau mengenakan seragam militer putih bersih. Yang Mulia menundukkan kepala lebih rendah dari biasanya, lalu bertitah dalam bahasa Indonesia yang sangat jelas hingga saya terkejut. Saya datang sebagai seorang murid. Mohon Yang Mulia bersedia mengajari saya. Ji Sami, Iles. Raja tertawa, lalu menjawab dalam bahasa Inggris dengan aksen Indonesia yang hangat. We are all students of our people, Your Majesty. Kemudian beliau mengajak Yang Mulia berjalan-jalan di sekitar area keraton. Beliau menunjukkan bunga-bunga yang beliau tanam sendiri. Beliau bercerita tentang kunjungan ke desa-desa terpencil sendirian pada hari hujan paling deras. Beliau bercerita pernah terjebak di lumpur bersama penduduk desa selama 3 jam. Yang Mulia mendengarkan dengan penuh perhatian, tangan beliau membelai kelopak bunga dengan lembut. Lalu beliau mengajukan pertanyaan yang membuat hati saya nyaris berhenti. Bagaimana Yang Mulia bisa membuat rakyat mencintai Anda sedemikian rupa, sementara monarki saya sendiri akan dibuang oleh rakyat? Raja berhenti berjalan. Beliau melihat ke arah pegunungan yang diselimuti kabut, lalu bertitah kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Karena kami tidak pernah berada di atas rakyat, kami selalu berjalan turun ke bawah kaki mereka, agar suatu hari, mereka mengangkat kami ke pundak dengan kerelaan. Yang Mulia terdiam lama, mata beliau memerah. Sore itu, kami duduk di ruang tamu kayu jati. Tidak ada media, tidak ada kamera, hanya ada 2 raja, ratu dan saya sendiri. Raja mengambil satu caping dari keranjang caping yang dianyam oleh masyarakat adat sendiri, lalu memakaikannya kepada Yang Mulia sendiri. Ini adalah mahkota rakyat Indonesia, Yang Mulia. Bukan emas, tetapi cinta rakyat. Yang Mulia menundukkan kepala menerima caping itu, tangan beliau sedikit gemetar. Sebelum pulang, Raja bertitah kalimat terakhir kepada Yang Mulia. Jika rakyat Denmark masih mencintai Anda, tunjukkan kepada mereka bahwa Anda siap mengorbankan segalanya untuk mereka, seperti yang kami lakukan di sini setiap hari. Ya. Kan siabian everybody. Dalam perjalanan kembali ke Yogyakarta dengan helikopter, Yang Mulia duduk diam, tangan beliau menggenggam erat caping, lalu berbisik pelan kepada saya. Hendrik, besok kita akan melakukan hal yang belum pernah dilihat dunia, dan kamu harus membantu saya. Saya memberi hormat baik Yang Mulia. Tetapi di dalam hati saya tahu betul bahwa besok akan menjadi hari di mana monarki Denmark akan berubah selamanya, dan saya sendiri juga. Pagi hari keempat, hujan turun paling deras dalam seminggu. Langit gelap hingga terasa seperti pukul 18.00. Jadwal aslinya adalah mengunjungi sekolah di kota Yogyakarta. Tetapi pada pukul 7.00, Yang Mulia memanggil saya untuk menghadap di ruang istirahat paling atas hotel. Beliau berdiri di depan jendela, melihat hujan yang turun tanpa henti.
Caping yang diberikan Raja Dirgantara kemarin diletakkan di atas meja kayu jati di samping tangan beliau. Hendrik, hari ini kita akan kembali ke desa Sempu. Saya tersentak. Mohon ampun Yang Mulia, tetapi hujan sangat deras, jalanan sangat licin. Yang Mulia menoleh menatap saya. Mata beliau sangat teguh hingga saya tidak berani membantah. Saya ingin penduduk desa melihat bahwa Ratu dari Denmark tidak takut hujan. Saya langsung mengerti apa yang sedang beliau lakukan. Beliau sedang mengikuti titah Raja Dirgantara kemarin. Tunjukkan kepada rakyat bahwa kita siap mengorbankan segalanya untuk mereka. Pukul 8.20, iring-iringan van yang sama meninggalkan hotel. Tidak ada mobil pengawal, tidak ada polisi penutup jalan. Hanya ada satu van dan helikopter yang berputar-putar di atas awan karena hujan terlalu deras untuk terbang rendah. Di tengah jalan, jalanan sangat licin hingga van berayun ke sana kemari. Pengemudi, Pak Karto yang sama, berkeringat deras. Yang Mulia, jika kita sampai di titik di mana mobil tidak bisa naik, saya akan berjalan sendiri, titah Yang Mulia. Saya nyaris roboh. Ratu Denmark, berusia 82 tahun, akan berjalan menerobos lumpur di bawah hujan yang tidak berhenti. Pukul 9.45, mobil berhenti total di depan pintu masuk desa. Banjir bandang, menghalangi jalan, hingga mobil benar-benar tidak bisa naik. Pak Karto menoleh melihat Yang Mulia dengan wajah terkejut. Yang Mulia, satu-satunya cara adalah berjalan kaki. Yang Mulia mengangguk, lalu mengambil caping dan memakaikannya sendiri. Saya segera turun dari mobil, hendak memayungi beliau, tetapi Yang Mulia mengangkat tangan melarang. Tidak perlu payung, Hendrik. Hari ini, kita harus basah seperti penduduk desa. Beliau langsung turun dari mobil, sepatu hak tinggi putih. Beliau tenggelam di lumpur, nyaris menutupi kaki. Hujan mengguyur hingga saya nyaris tidak bisa melihat jalan. Penduduk desa yang melihat beliau berlari keluar dari rumah. Tidak ada yang berani percaya mata mereka. Ratu berambut putih dari negara asing sedang berjalan menerobos hujan dan lumpur masuk ke desa. Ibu Sari berlari keluar tanpa peduli sandalnya. Air mata bercampur hujan. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar datang? Yang Mulia tersenyum, mengulurkan tangan memegang tangan Ibu Sari yang penuh lumpur. Saya sudah berjanji akan kembali. Lalu, beliau berjalan lurus menuju petak sawah yang terendam air. Ratusan penduduk desa mengikuti di belakang. Tidak ada satupun yang memayungi beliau. Yang Mulia melepas sepatu yang tenggelam di lumpur, lalu menginjakkan kaki telanjang ke sawah dan berjongkok berlutut di tengah petak sawah yang airnya setinggi lutut. Semua anggota delegasi Denmark, termasuk saya, terperangah hingga tidak bisa berkata-kata. Ratu Denmark sedang berlutut di tengah sawah lumpur, di hadapan penduduk desa Indonesia. Beliau mengambil lumpur dengan kedua tangan, lalu bertitah dalam bahasa Indonesia yang sangat jelas hingga semua orang hening. Hari ini, saya datang untuk belajar dari kalian tentang apa itu kebahagiaan sejati. Kami pernah berpikir bahwa hige, kenyamanan, Denmark adalah yang terbaik, tetapi hige yang sejati adalah ketika rakyat dan raja rela basah kuyup bersama di hari hujan paling deras. Semua penduduk desa menangis. Ibu Sari berlutut di samping Yang Mulia, memeluk beliau erat-erat hingga lumpur mengotori gaun biru muda. Anak laki-laki yang pernah memberikan gambar berlari menghampiri Yang Mulia, menyerahkan caping anyaman sutra. Punya Anda sudah kotor, Yang Mulia. Saya anyam yang baru. Yang Mulia menerima caping itu, lalu menunduk mencium dahi anak laki-laki itu dengan lembut. Gambar itu diambil oleh penduduk desa dengan ponsel dan disebarkan dengan sangat cepat. Pukul 10.00, foto Ratu Denmark berlutut di tengah sawah lumpur, mengenakan caping, memeluk penduduk desa Indonesia, diunggah ke media sosial di seluruh dunia. Danish Queen in Indonesia menjadi trending topik nomor 1 di seluruh dunia. Caping Queen mengikuti di urutan kedua. Media Denmark yang sudah siap menyerang terkejut hingga tidak bisa berkata-kata, alih-alih menjadi gambar ratu pergi belajar dari rezim terbelakang, itu menjadi gambar ratu yang rela mengorbankan kehormatan demi rakyat miskin. Siang hari, kelompok sayap kiri di Denmark yang tadinya memimpin dengan 58% berubah menjadi pihak pendukung monarki memimpin dengan 72% dalam semalam. Kelompok radikal mengeluarkan pernyataan, menarik mosi segera. Kami telah melihat bahwa monarki masih menjadi hati rakyat. Saya berdiri melihat telepon dengan tangan gemetar. Air mata mengalir tanpa sadar. Yang Mulia menoleh menatap saya dari tengah sawah. Beliau tersenyum paling lebar yang pernah saya lihat dalam 30 tahun. Hendrik,
Kamu lihat, terkadang berlutut bukanlah menyerah, tetapi mengangkat diri sendiri setinggi-tingginya. Saya berlutut di tengah lumpur di samping beliau. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya berlutut di hadapan siapapun selain ratu saya. Tetapi kali ini, saya berlutut di hadapan tanah Indonesia dan di hadapan kebenaran yang selama ini saya tolak. Hujan masih belum berhenti, tetapi hati saya justru terasa paling panas dalam hidup saya. Pukul 15 XXX di hari yang sama, hujan masih turun tanpa ampun, tetapi berita dari Copenhagen menyerbu seperti badai. Telepon satelit saya bergetar tanpa henti. Pesan dari Perdana Menteri Denmark. Ratu telah menyelamatkan takhta. Mohon Yang Mulia segera kembali. Rakyat sedang menunggu untuk menyambut. Pesan dari Istana Amalienborg. Semua jalan di Copenhagen penuh dengan bendera negara dan mawar merah. Orang-orang menyanyikan lagu kebangsaan, menangis di seluruh kota. Pesan dari BBC. Foto Ratu Denmark berlutut di sawah lumpur Indonesia menjadi gambar bersejarah abad ke-21. Saya berdiri di tengah sawah yang airnya setinggi lutut. Saya membacakan pesan-pesan ini kepada Yang Mulia satu persatu. Beliau mendengarkan dengan tenang, lalu bertitah pelan, "Hendrik, kita baru saja memulai." Beliau menoleh ke arah penduduk desa yang berdiri di bawah hujan di sekeliling beliau, lalu bertitah lagi dalam bahasa Indonesia. "Saya berjanji di hadapan kalian, apa yang saya pelajari di sini, akan saya bawa kembali agar semua rakyat Denmark dapat merasakannya." Penduduk desa hening. Lalu Ibu Sari berlutut lagi. Kali ini, semua orang mengikutinya. Bukan menyembah Ratu Denmark, tetapi menyembah cinta yang melintasi samudra. Sore itu, kami terbang kembali ke Jakarta dengan helikopter kepresidenan. Selama penerbangan, Yang Mulia menulis surat singkat dengan tangan beliau. Saya diam-diam melihat isinya. Monarki terhebat tidak diukur dari mahkota emas, tetapi diukur dari apakah mereka rela melepaskan mahkota itu untuk mengenakan mahkota dari hati rakyat. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19.40. Saya pikir hanya akan ada mobil yang menjemput seperti biasa, tetapi apa yang saya lihat membuat saya menahan napas. Seluruh Bandara Soekarno-Hatta memadamkan semua lampu, hanya menyisakan jutaan cahaya lilin yang dipegang oleh karyawan dan masyarakat umum. Semua orang berdiri berbaris, mulai dari pintu pesawat hingga jalan keluar, salaman bersamaan. Tidak ada papan, tidak ada bunga, hanya ada suara lagu Indonesia Raya yang bergema di seluruh gedung. Saya menoleh melihat Yang Mulia. Air mata beliau mengalir. Kolonel Bima berjalan ke arah saya, salaman lalu berbisik, "Rakyat Indonesia sudah tahu, Bapak. Mereka ingin mengatakan kepada Ratu bahwa Anda bukan lagi tamu. Anda adalah saudara perempuan kami. Voi Dien, Etian." Yang Mulia menuruni tangga pesawat satu persatu. Kaki telanjang, beliau yang masih kotor oleh lumpur dari sawah Yogyakarta. Beliau mengangkat tangan salaman membalas semua orang yang menunggu. Dalam perjalanan ke hotel, Yang Mulia bertitah kepada saya, "Hendrik, malam ini kamu bantu hubungi istana. Katakan kepada mereka bahwa kita tidak akan kembali ke Denmark besok. Kita akan tinggal 2 hari lagi, karena kita masih punya hal yang harus dilakukan." Saya bertanya dengan kebingungan, "Apa lagi, Yang Mulia?" Beliau tersenyum, mengambil caping lalu memakaikannya. "Kita akan pergi menghormati makam leluhur agung raja terdahulu yang dihormati, dan kita akan pergi dengan kaki telanjang, sama seperti beliau dulu pergi menemui rakyat." Air mata saya mengalir tanpa sadar. Malam itu, saya menulis surat pengunduran diri dari jabatan Kepala Unit Keamanan Pribadi, lalu menulis surat baru, memohon izin kerajaan agar saya dapat tetap mengabdi pada keluarga kerajaan Indonesia sebagai sukarelawan asing. Saya tidak tahu surat itu akan sampai ke tangan siapa, tetapi saya tahu bahwa saya sudah siap untuk melepas seragam Denmark dan mengenakan baju petani Indonesia jika kedua Yang Mulia menginginkan saya melakukannya. Pagi hari kelima, hujan berhenti, langit cerah. Yang Mulia berjalan kaki telanjang dari hotel menuju kompleks Istana Raja jarak 7 km. Ratusan ribu orang mengikuti di belakang. Tidak ada yang memerintah, tidak ada yang memaksa. Saya berjalan di samping beliau, kaki telanjang juga. Lumpur dari sawah Yogyakarta masih melekat di telapak kaki sejak kemarin. Di tengah jalan, seorang anak kecil berlari menghampiri Yang Mulia, menyerahkan satu bunga teratai untuk ratu yang mencintai rakyat seperti bapak leluhur. Yang Mulia menerima bunga teratai itu, lalu menunduk mencium anak kecil itu lagi. Gambar itu disiarkan langsung ke seluruh dunia.
Di Denmark, jutaan orang berkumpul di depan Istana Amalienborg, memegang plakat bertuliskan, "Kami mencintai Anda seperti rakyat Indonesia mencintai raja mereka." Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, bendera Indonesia dikibarkan berdampingan dengan bendera Denmark oleh rakyat Denmark sendiri. Saya berdiri melihat gambar itu melalui telepon, lalu menoleh melihat Yang Mulia yang sedang berjalan kaki telanjang untuk menghormati makam leluhur. Saya mengerti mengapa monarki Indonesia bisa bertahan, bukan karena kekuasaan, tetapi karena cinta yang lebih besar dari kekuasaan apapun. Dan hari ini, monarki Denmark baru saja mendapatkan kembali cinta yang sama dari tanah yang pernah kami remehkan. Saya mengangkat tangan salaman kepada tanah Indonesia di dalam hati, lalu mengikuti beliau berjalan terus dengan kaki telanjang, dengan hati yang penuh. Karena mulai hari ini dan seterusnya, saya bukan hanya orang Denmark lagi. Saya adalah seseorang yang telah terlahir kembali di tanah yang bernama Indonesia. Hari ke-6 kunjungan, Kompleks Istana Raja. Yang Mulia berjalan kaki telanjang menaiki tangga batu marmer putih di depan makam suci. Beliau mengenakan kebaya putih. Di kepala, beliau tidak ada mahkota emas, hanya ada caping yang sama, basah kuyup, kering dan kotor. Saya berjalan di belakang, kaki telanjang. Seragam Denmark yang dulu saya banggakan, hari ini sudah dilipat di dalam koper. Saya mengenakan baju koko biru tua dan sarung, persis seperti penduduk desa Sempu. Di dalam area pemakaman, suasana sunyi. Hanya ada suara hujan yang mengenai atap genteng berlapis. Yang Mulia berlutut di depan makam leluhur agung, lalu menunduk sujud 3 kali. Sujud yang sejati, di mana dahi menyentuh lantai marmer yang dingin. Saya berdiri melihat dengan air mata yang menggenang. Ratu Denmark sedang memberikan penghormatan kepada makam Raja Indonesia, dengan sikap yang paling rendah hati yang pernah dilakukan oleh bangsawan Eropa. Beliau mengangkat tangan di atas kepala, lalu bertitah dalam bahasa Indonesia perlahan tetapi jelas setiap katanya. Saya pernah berpikir bahwa Denmark adalah negara paling bahagia di dunia, tetapi saya datang dan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada uang atau bangunan tinggi, tetapi pada hati rakyat yang mencintai raja mereka, dan raja yang mencintai rakyatnya lebih dari nyawanya sendiri. Hari ini, saya datang memohon restu dari Anda agar Denmark juga bisa memiliki cinta seperti ini, meskipun hanya sebagian kecil dari yang Anda berikan kepada rakyat Indonesia. Indak Toria. Beliau terdiam lama hingga saya hanya mendengar suara hujan dan isakan beliau sendiri. Kemudian, beliau mengangkat kepala, melepas caping lalu meletakkannya di depan makam. Setelah itu, beliau memberi hormat perpisahan. Ketika beliau berdiri, saya melihat wajah yang paling damai dalam beberapa puluh tahun. Dalam perjalanan keluar dari area pemakaman, beliau berhenti di depan patung leluhur, lalu berbisik kepada saya. "Hendrik, tahukah kamu mengapa patung ini begitu indah?" Saya menggelengkan kepala. Karena beliau tidak pernah tersenyum berbeda kepada orang kaya atau orang miskin. Beliau tersenyum sama kepada semua orang. Itulah yang harus kita pelajari. Sore itu, kami kembali ke Hotel Mandarin Oriental. Tetapi bukan untuk beristirahat. Yang Mulia memanggil rapat mendadak. Hanya ada saya, Kolonel Bima, dan 2 staf kerajaan Indonesia. Beliau meletakkan caping di tengah meja, lalu bertitah dengan suara yang tegas. "Besok, sebelum kembali ke Denmark, saya akan mengadakan konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, dan saya akan mengucapkan satu kalimat yang belum pernah diucapkan oleh bangsawan Eropa manapun." Saya bertanya dengan suara bergetar. "Kalimat apa, Yang Mulia?" Beliau menatap lurus ke arah saya. "Saya akan mengatakan bahwa saya tidak pantas lagi mengenakan mahkota emas, karena saya telah menemukan mahkota yang sejati, yaitu mahkota dari hati rakyat Indonesia. Dan saya akan melepas mahkota Denmark di depan media seluruh dunia, lalu hanya mengenakan caping ini sebagai gantinya." Saya langsung berlutut. "Yang Mulia, itu akan membuat monarki Denmark terlihat kalah." Beliau mengangkat tangan agar saya bangkit, lalu bertitah sambil tersenyum. "Tidak, Hendrik. Itu akan membuat monarki kita yang 1000 tahun terlahir kembali dalam satu hari." Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk menulis surat kepada anak laki-laki saya di Denmark. "Anakku, ayah pernah mengajarimu bahwa kekuatan adalah keberanian, adalah berdiri tegak. Tetapi hari ini, ayah tahu bahwa kekuatan sejati adalah kerelaan untuk menundukkan diri agar orang lain bisa berdiri." Pagi hari terakhir, Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada karpet merah, tidak ada orkes militer. Hanya ada ratusan ribu rakyat yang menunggu untuk mengantar,
memegang bendera Denmark yang diikat dengan bendera Indonesia. Yang Mulia berjalan keluar dengan kaki telanjang, mengenakan kebaya putih. Di kepala, beliau adalah caping yang sama. Beliau berdiri di depan mikrofon, menatap lurus ke kamera yang menyiarkan ke seluruh dunia, lalu bertitah dalam bahasa Denmark terlebih dahulu. Rakyat Denmark yang saya cintai, saya pernah berpikir bahwa kita adalah negara yang paling sempurna, tetapi 5 hari di Indonesia mengajari saya bahwa kesempurnaan sejati adalah ketika pemimpin rela merendahkan diri setara dengan rakyat. Kemudian, beliau beralih ke bahasa Indonesia. Terima kasih Indonesia. Terima kasih telah mengajari saya bahwa mahkota sejati tidak berada di atas kepala, tetapi tersembunyi di dalam hati setiap rakyat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan mengenakan mahkota emas lagi. Saya hanya akan mengenakan caping ini, untuk selalu mengingatkan diri saya bahwa kebesaran sejati adalah kerelaan menjadi orang biasa demi rakyat. Beliau mengangkat caping itu di atas kepala, lalu memakaikannya dengan anggun. Seluruh bandara menangis tersedu-sedu. Suara, "Hidup Ratu," bergema di mana-mana. Saya berdiri di samping beliau, air mata tidak berhenti mengalir. Pesawat kepresidenan meluncur dari landasan. Saya melihat ke bawah, melihat bandara yang penuh dengan cahaya lilin lagi. Yang Mulia menoleh melihat saya, lalu bertitah kalimat terakhir sebelum pesawat menembus awan. "Henrik, beritahu rakyat Denmark bahwa mulai hari ini dan seterusnya, ratu mereka tidak akan memiliki mahkota emas lagi, tetapi akan memiliki hati yang lebih besar dari mahkota manapun, karena hati itu ditempa di Indonesia. Imwa, Imwafo." Saya salaman kepada beliau, dan salaman kepada tanah Indonesia, yang semakin mengecil di bawah sayap pesawat. Saya tahu bahwa mukjizat yang sejati tidak terletak pada menjaga takhta dari zaman kuno, tetapi pada kerelaan agar takhta itu ditempa kembali dengan cinta dari tanah yang pernah kami remehkan. Dan hari ini, monarki Denmark tidak mati, tetapi telah terlahir kembali di sebidang tanah yang bernama Indonesia. Pesawat kepresidenan menembus awan di atas Laut Jawa. Saya berdiri di samping Yang Mulia di ruang pribadi. Beliau masih mengenakan kebaya putih dan caping. Tangan beliau menggenggam bunga teratai yang diberikan anak kecil di Istana Raja. "Henrik," titah beliau tanpa menoleh menatap. "Pernahkah kamu bertanya mengapa kita bisa bertahan 1000 tahun? Saya salaman. Mohon ampun. Saya pikir karena kita adalah monarki yang paling modern." Beliau tertawa pelan. "Salah. Kita pernah bertahan karena rakyat pernah mencintai kita. Tetapi, selama 50 tahun terakhir, kita lupa dengan apa yang harus ditukar dengan cinta. Hari ini, Indonesia mengajari kita bahwa cinta sejati adalah kerelaan, agar rakyat melihat bahwa kamu siap mati untuk mereka, bukan hanya tersenyum kepada mereka di hari nasional." Air mata saya mengalir tanpa sadar, karena saya langsung mengerti apa yang akan beliau lakukan ketika tiba di Copenhagen. Pesawat mendarat di Pangkalan Udara Verløse pukul 06.00 waktu setempat. Musim dingin Denmark masih gelap gulita. Tetapi yang menunggu kami adalah cahaya terbesar dalam sejarah monarki. Semua jalan dari bandara hingga Istana Amalienborg penuh dengan jutaan rakyat memegang bendera Denmark yang diikat pita kuning merah, memegang plakat bertuliskan, "Selamat datang, Ratu Caping." Anak-anak memegang gambar ratu mengenakan caping, berdiri berbaris sepanjang jalan. Para lansia menyanyikan lagu kebangsaan dengan air mata. Mobil kepresidenan melaju perlahan melewati kerumunan. Yang Mulia membuka jendela mobil, melambaikan tangan, dan salaman ala Indonesia kepada semua orang yang melihat. Rakyat menangis di seluruh kota. Ketika tiba di istana, Yang Mulia tidak naik mobil golf seperti biasa. Beliau berjalan kaki telanjang melintasi halaman istana, lantai marmer dingin hingga saya harus mengangkat kaki bergantian. Rakyat berdesakan hingga petugas keamanan harus mengizinkan semua orang masuk ke halaman. Yang Mulia naik berdiri di balkon istana, yang dulunya menjadi tempat pengumuman titah setiap tahun. Beliau mengangkat caping di atas kepala, lalu bertitah dengan suara yang bergema di seluruh alun-alun. "Rakyat Denmark yang saya cintai, saya pernah berpikir bahwa mahkota sejati adalah emas dan permata. Tetapi 5 hari di Indonesia mengajari saya bahwa mahkota terbesar adalah cinta yang diberikan rakyat dengan kerelaan. Ansa. 19. Ansa." Beliau berhenti, lalu melepas semua lencana kehormatan, meletakkannya di lantai balkon. "Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan mengenakan mahkota emas lagi. Saya hanya akan mengenakan caping ini."
untuk mengingatkan diri saya dan mengingatkan semua anggota keluarga kerajaan Denmark bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada berada di atas rakyat, tetapi pada kerelaan turun ke bawah kaki mereka, agar suatu hari mereka mengangkat kita ke pundak dengan cinta. Hepa, Misa. Beliau menundukkan kepala sangat rendah hingga caping menyentuh lantai batu. Seluruh alun-alun hening, lalu meledak dengan tangisan dan tepuk tangan yang memekakkan telinga. Seorang gadis kecil berlari menaiki tangga balkon, memegang mahkota bunga yang dianyam sendiri, lalu memakaikannya kepada Yang Mulia menggantikan mahkota emas. Beliau menunduk mencium gadis kecil itu, lalu bertitah pelan, terperangkap kamera. Inilah mahkota yang saya impikan seumur hidup. Nasana, Bisobian. Apun, Ada. Nasana. Sore itu, Yang Mulia mengeluarkan titah resmi, membatalkan penggunaan semua mobil mewah kerajaan, menggantinya dengan sepeda listrik dan mobil listrik, mengurangi anggaran kerajaan 40%, menyalurkannya untuk mendirikan dana mahkota Caping, untuk membantu anak-anak miskin dan petani di seluruh Denmark, mengumumkan bahwa semua anggota keluarga kerajaan harus hidup bersama rakyat minimal 1 bulan per tahun tanpa perlindungan khusus, mengundang Raja Indonesia untuk kunjungan kenegaraan resmi, dan akan menyambut beliau dengan mengenakan baju koko dan caping. Saya berdiri mendengarkan dengan air mata yang tidak berhenti mengalir, karena saya tahu bahwa ini bukan akhir, tetapi awal dari monarki Denmark yang baru. Malam itu, Yang Mulia memanggil saya untuk menghadap untuk terakhir kalinya. Beliau menyerahkan caping yang sama kepada saya. Henrik, kamu adalah orang yang berjalan bersama saya sejak hari pertama. Caping ini, saya minta kamu simpan. Zan, Wood. Saya berlutut menerimanya dengan kedua tangan. Mohon ampun, saya akan menyimpannya seumur hidup. Beliau tersenyum, lalu bertitah kalimat yang membuat saya menangis paling keras. Kamu tidak perlu memanggil saya Yang Mulia lagi. Panggil saja saya kakak. Karena mulai hari ini, kita bukan lagi ratu dan pengawal, kita adalah saudara yang terlahir kembali di tanah yang sama. Vizagan, Ana. Saya menunduk mencium kaki beliau, lalu menunduk mencium caping di tangan, karena caping ini bukan hanya topi jerami petani Indonesia, tetapi mahkota sejati dari monarki terhebat di dunia. Monarki yang rela melepas mahkota emas untuk mengenakan mahkota dari hati rakyat. Dan saya, Henrik Lassen, mantan perwira Denmark yang pernah sombong, hari ini telah mati dan terlahir kembali sebagai seorang Indonesia dengan nama keluarga baru di hati. Seseorang yang mencintai Indonesia lebih dari nyawanya. 1 tahun kemudian, musim semi tahun 2026, Istana Amalienborg. Saya berdiri di depan ruang rapat kabinet, mengenakan baju koko biru tua. Di kerah baju ada lencana kecil berbentuk caping. Jabatan baru saya, utusan khusus proyek mahkota Caping. Surat pengangkatan ditandatangani oleh Yang Mulia sendiri. Hari ini adalah hari pengumuman proyek terbesar dalam sejarah monarki Denmark. Proyek 1 Desa 1 Keluarga Kerajaan. Yang Mulia masuk ke ruang rapat. Beliau mengenakan kemeja putih sederhana, celana jeans, dan sepatu kets. Di kepala beliau adalah caping baru yang dikirim oleh penduduk desa Sempu dari Yogyakarta bulan lalu. Semua menteri berdiri. Tidak ada yang berani memakai setelan jas berdasai lagi. Yang Mulia salaman kepada semua orang terlebih dahulu, lalu memulai titah dengan senyuman. Hari ini, kita akan mengumumkan bahwa setiap tahun, semua anggota keluarga kerajaan Denmark harus menjalani hidup di desa-desa Indonesia selama 1 bulan penuh. Tanpa pengawal khusus, tanpa mobil mewah, hanya pakaian biasa dan hati yang siap belajar. Ruang rapat sunyi, kemudian tepuk tangan riuh bergema. Menteri Keuangan mengangkat tangan bertanya, anggarannya, Yang Mulia? Beliau tersenyum. Semua mobil kepresidenan sudah terjual. 1 pesawat kepresidenan sudah terjual. 3 mahkota emas cadangan di brankas sudah terjual. Semua uang itu mendirikan dana untuk mengirim anak-anak Denmark belajar di Indonesia dan mengirim anak-anak Indonesia melihat hige sejati di Denmark. Saya mengangkat tangan. Mohon ampun. Saya mengusulkan tambahan. Mendirikan sekolah caping di Denmark, mengajarkan anak-anak bahwa menjadi pemimpin yang baik bukanlah memerintah orang lain, tetapi rela menjadi orang terakhir yang makan, dan menjadi orang pertama yang bangun membantu orang lain. Yang Mulia mengangguk setuju. Sore itu, Yang Mulia membawa saya ke ruang pribadi. Beliau membuka brankas tua, mengeluarkan kotak kayu jati.
Di dalamnya adalah mahkota emas asli kerajaan yang tidak pernah dikenakan lagi sejak hari kepulangan dari Indonesia. Beliau mengangkat mahkota itu, lalu meletakkannya di samping caping tua yang saya berikan setahun lalu. Hendrik, kamu lihat, di antara dua benda ini, mana yang lebih berat? Saya menjawab tanpa ragu. Caping yang mulia, karena ia memikul cinta seluruh rakyat. Beliau tertawa, lalu mengambil caping itu dan memakaikannya kepada saya. Mulai hari ini, kamu adalah orang pertama dalam sejarah Denmark yang mendapat kehormatan mengenakan mahkota dari ratu tanpa harus menjadi bangsawan. Saya berlutut, air mata mengalir deras. Saya tidak pantas. Beliau mengangkat saya, lalu memeluk saya erat-erat untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Kamu yang paling pantas, karena kamu adalah orang yang rela mengubah diri sendiri sebelum orang lain, agar monarki kita bisa terlahir kembali. Malam itu, berita menyebar ke seluruh dunia. Ratu Denmark memberikan mahkota caping kepada mantan pengawalnya, mengumumkannya sebagai kesatria kerendahan hati pertama kerajaan. Anak-anak di Denmark mulai menganyam caping di seluruh rumah. Semua sekolah menambahkan mata pelajaran kerendahan hati untuk masyarakat. Dan setiap tahun pada hari ulang tahun Ratu, rakyat tidak mengirim bunga, tetapi mengirim caping anyaman sendiri. Sementara saya, setiap pagi saya akan bangun, mengenakan baju koko, mengenakan sandal jepit, lalu berdiri di depan istana, salaman kepada rakyat yang lewat. Orang Denmark mulai memanggil saya Ksatria Caping. Tetapi saya tahu betul bahwa kehormatan sejati tidak terletak pada sebutan, tetapi pada hati yang rela berubah. 1 tahun berlalu, saya menerima surat dari Ibu Sari. Anakku Hendrik yang tercinta, tahun ini padi di sawah desa Sempu, hasilnya sangat baik. Penduduk desa menamai varietas padi baru itu padi Ratu Margrethe karena ia tumbuh subur di lumpur, tetapi menghasilkan biji yang paling harum dan manis, seperti hati Anda. Saya selesai membaca, lalu salaman kepada surat itu, dan salaman kepada langit. Karena saya tahu bahwa mukjizat sejati dalam hidup tidak terletak pada mendapatkan mahkota emas, tetapi pada kerelaan mengorbankannya untuk ditukar dengan hati rakyat. Dan hati itu, Indonesia telah memberikannya kepada saya, memberikannya kepada ratu saya, dan memberikannya kepada seluruh monarki Denmark untuk selamanya. Tahun 2030, musim panas di Copenhagen adalah yang terpanas dalam seabad. Saya berdiri di atas jembatan baru yang baru selesai dibangun. Nama resminya Jembatan Persahabatan Indonesia-Denmark, tetapi rakyat menyebutnya Jembatan Caping. Karena di tengah jembatan ada tiang beton setinggi 10 meter. Di atasnya dihiasi caping raksasa terbuat dari tembaga, bersinar di bawah sinar matahari. Hari ini adalah hari peresmian jembatan secara resmi. Yang Mulia datang sendiri. Beliau mengenakan baju koko biru tua dan celana panjang, sandal kulit sapi yang dikirim oleh penduduk desa Sempu. Usia beliau 86 tahun, tetapi tubuhnya masih kuat. Di samping beliau adalah Ratu Indonesia yang sekarang, mengenakan gaun Denmark berwarna merah cerah, dan mengenakan mahkota bunga yang dianyam oleh anak-anak Denmark. Kedua ratu, raja berdiri berpegangan tangan, lalu memotong pita yang diikat dengan tali pisang dan benang merah Denmark. Rakyat di kedua sisi bersorak bersamaan. Hidup ratu! Long live the queens! Saya berdiri di belakang mereka berdua. Sekarang saya berusia 72 tahun. Rambut saya putih semua, tetapi masih berjalan tegak. Di dada saya ada medali kehormatan baru. Ksatria Abadi Pelindung Mahkota Caping dianugerahkan oleh Ratu Denmark dan Duta Besar Persahabatan Seumur Hidup Kerajaan Indonesia dianugerahkan oleh Raja Indonesia. Saya adalah satu-satunya orang di dunia yang dianugerahi gelar dari dua monarki secara bersamaan. Setelah upacara pemotongan pita, Yang Mulia berjalan menghampiri saya. Beliau mengambil caping yang sama yang kotor oleh lumpur 6 tahun lalu, yang beliau kenakan pada hari mengubah sejarah. Beliau menyerahkannya kepada saya. Hendrik, hari ini kita akan menyerahkan benda ini kepada dunia. Tetapi sebelum itu, saya ingin memberikannya kepada kamu sebagai orang terakhir. Saya berlutut perlahan. Kedua lutut saya sedikit bergetar. Beliau memakaikan caping itu kepada saya dengan kedua tangan, lalu berbisik pelan, hanya saya sendiri yang dengar. Kamu adalah orang yang membuat saya berani melepas mahkota emas. Karena kamu berani melepas kesombongan terlebih dahulu. Terima kasih saudaraku. Saya menunduk mencium kaki beliau, air mata mengalir ke lantai jembatan.
Kemudian, beliau berjalan ke podium di tengah jembatan. Beliau mengangkat caping itu tinggi-tinggi, lalu meletakkannya di dalam kotak kaca bening yang sudah disiapkan. Plakat di bawahnya bertuliskan dalam dua bahasa. Bahasa Denmark, mahkota sejati tidak berada di kepala, tetapi tersembunyi di dalam hati rakyat. Bahasa Indonesia, mahkota terbesar adalah cinta yang diberikan rakyat dengan kerelaan. Angin bertiup kencang. Caping di dalam kotak kaca berputar perlahan, seolah sedang melambaikan tangan perpisahan. Sore itu, saya berjalan pulang dengan kereta listrik seperti biasa. Rumah baru saya adalah apartemen kecil di kawasan Nørrebro, di samping kamar seorang pelajar Indonesia yang sedang mengambil master. Saya membuka pintu. Di dinding kamar hanya ada satu foto. Foto Ratu Denmark berlutut di tengah sawah lumpur, mengenakan pakaian basah kuyup, memeluk Ibu Sari. Di bawah foto ada tulisan tangan, "Untuk Henrik, orang yang membuat saya menjadi manusia lagi. Dengan cinta, Margrethe." Saya salaman kepada foto itu setiap malam, lalu duduk menulis surat terakhir kepada anak laki-laki dan cucu-cucu saya. Cucu-cucuku yang terkasih, jika suatu hari dunia bertanya kepada kalian, monarki terhebat dalam sejarah adalah monarki mana? Jawablah bahwa itu adalah monarki yang pernah memiliki mahkota emas, tetapi rela melepasnya untuk mengenakan mahkota dari selembar jerami. Dan monarki itu terlahir kembali pada tanggal 19 November 2025 di tanah yang bernama Indonesia. Dengan cinta dari kakek yang pernah mati dan terlahir kembali, Henrik Lassen, ksatria caping abadi. Saya menutup surat itu, lalu melihat keluar jendela. Langit Copenhagen berwarna jingga, tetapi di hati saya masih bisa mendengar suara hujan di Yogyakarta, mendengar suara anak-anak berteriak, "Hidup Ratu!" dan mencium bau lumpur dari sawah di desa Sempu. Saya mengangkat tangan salaman kepada langit, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Indonesia, karena telah membuat saya mati dari kesombongan dan terlahir kembali dalam cinta. Dias, Umasiagas." Andai. Angin bertiup lembut, seolah tanah Indonesia sedang menjawab balik. Selamat datang pulang selamanya.